Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ala kulli ni'amih, atas segala nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan kamu hitung nikmat Allah tidak akan pernah selesai. Karenanya tugas kita sebagaimana dijanjikan Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka kata Allah la azidannakum, akan kutambah nikmat-nikmatku. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Baitul Syukur ini bagian dari minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang beriman, berilah salawat dan salam untuknya. Karenanya tidak ada kata bosan, tidak ada kata lelah untuk selalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, mudah-mudahan tetap semangat. Terakhir kita baca surat Al-Mutaffifin. Ya, ayat berapa sekarang? Ayat 7 ya. Pada pertemuan yang lalu saya musafir berhalangan hadir. Alhamdulillah penggantinya lebih afdal. Ada Bapak Haji Dahlan Rais yang sudah mengisi materinya, dan alhamdulillah ya, kita tidak ada kata kosong, dan di sini insyaallah standby, siapapun bisa tampil mendadak insyaallah. Ada Pak Sabar dan lain sebagainya, insyaallah siap. Baik, ayat 7 kita sudah baca ya, atau mulai dari ayat 7 kita baca. Baik, kita baca ayat 7 ke beberapa ayat berikutnya. Setidaknya kita baca sampai ayat 13 ya. Ini ayatnya banyak ya, 36 ayat. Kita bertahap, mungkin satu surat kita baca beberapa kali pertemuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Khusus pada ayat ini, setelah bal kita berhenti. Itu ada tulisan saktah, itu artinya sukut, diam, yaitu diam sesaat. Jadi kalla bal rana, jadi bal berhenti tanpa nafas ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Baik, kita sampai ayat 15 dulu. Dari total 36 ayat, kita baca sebagian dulu. Kita lihat terjemahannya. Ayat 7, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Ayat 8, tahukah kamu apakah sijil itu? Ayat 9, ialah kitab yang tertulis. Ayat 10, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat 11, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat 12, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu selain setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ayat 13, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Ayat 14, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ayat 15, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Inilah terjemahan dari ayat 7 sampai ayat 15. Mari kita simak penjelasan di halaman 237 ya, 237. Nah, kita akan baca yaitu penjelasan sebelumnya. Nah, ini kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin
kitabun marqum. Sekali-kali jangan curang, karena sungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Tahukah kamu apakah sijil itu? Ialah kitab yang tertulis. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang berbuat curang dan mencegah mereka supaya jangan meneruskan perbuatannya. Melalui firman-Nya, jangan sekali-kali curang. Perbuatan itu bukanlah perbuatan yang benar. Dan Dia pun memperingatkan mereka bahwa bagi mereka ada kitab yang di dalamnya dicatat semua amal perbuatan mereka. Allah pun menamakan orang-orang yang curang itu sebagai orang-orang yang durhaka, yaitu mereka yang melampaui batas dalam melakukan kedurhakaan dan dosa-dosa. Allah memastikan tempat buku catatan amal mereka itu pada suatu tempat yang dinamakan sijil, yakni penjara. Lafal ini diambil dari wazan fi'il. Dinamakan demikian karena dengan adanya catatan tersebut mereka dipenjara di dalam neraka jahanam. Kata kebalikan dari sijil ini adalah illiyin, yaitu nama tempat kitab, nama tempat kitab catatan orang-orang yang berbakti. Hal ini memberikan pengertian bahwa di dalam lafal sijil terkandung makna gelap, sempit, dan dihadiri oleh setan-setan. Sedangkan lafal aliyin memberikan pengertian bahwa pengertian tempat yang tinggi, bersih, lebar, dan terang benderang, serta dihadiri oleh para malaikat yang terdekat. Baik, ini akan kita tambahkan sedikit keterangan. Pertama, mengingat ayat-ayat sebelumnya, yaitu membahas tentang orang-orang yang curang, yang dalam awal ayat disebut lil mutaffifin, al mutaffifun, yaitu orang-orang yang curang, yang kalau mereka menerima takaran dari orang lain minta penuh, yastaufun, alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Sebaliknya, ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini gambaran orang curang yang dianggap perbuatan buruk, dan ini bukan hanya umat Islam saja, bukan saja, intinya ini untuk semua manusia. Jadi peringatan untuk seluruh manusia untuk berbuat adil, berbuat jujur, berbuat baik. Terutama untuk umat Islam. Artinya orang yang beriman harus menjadi orang terdepan dalam kejujuran, terbaik dalam keadilan. Jangan sampai ngaku-ngaku orang Islam tapi curang. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun orang kafir, curang tetap tercela. Orang musyrik, curang tetap tercela. Jadi ayat ini peringatan untuk semuanya, satu untuk semua. Peringatan untuk semua manusia, larangan tercela. Lalu pada ayat 7 ini mengingatkannya dengan kata-kata kalla, yaitu sekali-kali jangan curang. Lalu
digambarkan bahwa orang curang itu diistilahkan al-fujjar. Al-fujjar itu di ayat 7. Al-fujjar ini untuk gambaran orang yang curang masuk kelompok durhaka. Sehingga diingatkan di sini, kalla, sekali-kali jangan curang. Kenapa? Inna kitabal fujjari, ya, sesungguhnya kitab itu bisa diartikan buku, ya, bisa diartikan catatan. Jadi intinya di situ adalah buku tulis, ya, yang di dalamnya catatan untuk orang-orang yang melanggar, orang-orang yang durhaka. Lalu digambarkan orang yang durhaka itu tempatnya fi sijil, di dalam sijil. Allah di dalam menegaskan tempat bagi pendurhaka di dalam sijil diiringi lafal la. Perhatikan ayat 7, sebelum fi ada la. La-nya pendek. Itu artinya benar-benar, sungguh akan masuk ke dalam sijil. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijil. Jadi ayat ini tegas sekali. Pertama lafaz kalla sebagai bentuk larangan, inna sebagai huruf penguat bahwa mereka yang curang benar-benar tercatat dalam kitab Al-Fujjar. Kemudian pada kalimat berikutnya, mereka benar-benar ditempatkan lafi sijil, yaitu di dalam sijil. Lafal sijil ini seakan waktu turun dari Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad SAW belum menjadi bahasa populer. Jadi ada bahasa yang sudah dipahami masyarakat waktu itu, ada istilah-istilah yang baru, istilah yang belum populer. Nah, cara Allah Ta'ala menjelaskan kata baru, bahasa yang belum populer, itu diiringi kata pertanyaan, kata tanya. Sehingga pada ayat 8 menggunakan kalimat tanya, wa ma adraka. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad SAW belum tahu arti sijil, sehingga bertanya, wa ma adraka, tahukah kamu? Kamunya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah seakan sebagai pengajar, sebagai guru yang bertanya kepada murid, wa ma adraka, tahukah engkau? Kamu, ka itu kamu, adro tahu, tahukah engkau wahai Muhammad, ma sijil, apakah sijil itu? Tentu pertanyaan ini tidak dibutuhkan jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW, tapi Allah lah yang menjelaskan. Tapi setidaknya ini adalah pelajaran bagaimana cara menjelaskan, ya. Jadi untuk menjelaskan sesuatu dibuat pertanyaan dulu. Jadi kadang-kala pertanyaan justru untuk mencari perhatian. Kalau bahasa kita caper, ya. Cari perhatian. Jadi nanya. Lalu kalau bahasa kita ada pertanyaan, ada jawaban. Tapi kalau di sini Allah Ta'ala bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi setidaknya untuk menjadi perhatian. Karenanya setelah ayat pertanyaan, wa ma adraka ma sijil, tahukah kamu apakah sijil itu? Langsung Allah jelaskan, kitabum marqum, ialah kitab
yang tertulis. Kita coba baca lanjutannya tadi di halaman tadi 237 sudah dijelaskan lafal sijin yang kemudian diterjemahkan dengan penjara, ya. Yaitu tadi yang digambarkan sebagai tempat yang gelap, tempat yang sempit, ya. Kemudian dihadiri oleh setan-setan. Nah, ini sekedar guyonan. Kita mungkin belum semuanya pengalaman masuk penjara ini. Mau coba? Jadi ini guyonan. Saya pernah masuk penjara, ya, pada suatu hari, ya, di bulan Ramadan. Saya masuk penjara. Ini sungguh luar biasa, pengalaman pertama dan untuk saat ini masih terakhir. Masuk penjara saya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu saya diundang untuk ngisi apa itu acara buka bersama untuk para narapidana. Untuk para narapidana di penjara Solo situ. Jadi betul-betul yang hadir orang-orang yang memang narapidana, ratusan orang dengan latar belakang yang berbeda. Ternyata juga orang yang di penjara ada yang karena merasa tertolimi, ya, ada yang memang pelanggaran ringan, ada yang berat, ada yang memang kelihatan penjahat dengan penuh tato-tato itu. Biasanya penampilan penjahat itu dengan tatonya, ya. Tapi suasana pengajian di penjara ya dibikin adem ayem, aman nyaman, ya. Jadi intinya guyonannya saya pernah masuk penjara, tapi dalam rangka pengajian. Nah, ini artinya untuk menggambarkan, ya, betapa beratnya, ya, orang yang di penjara. Istilah dalam bahasa Al-Quran itu sijin. Nah, sijin ini kemudian dijadikan istilah sebagai penjara, ya. Jadi dalam bahasa Arab sekarang juga orang yang di penjara sijin. Nah, ini adalah bahasa Al-Quran yang sudah menjadi bahasa komunikasi harian, bahwa mereka yang melanggar aturan, kalau dalam bahasa ayat Quran ini al-fujjar, itu dapat hukuman fi sijin, yaitu di dalam penjara. Tapi di dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Mutaffifin ini diterangkan wa ma adraka ma sijin. Apakah sijin itu? Tahukah wahai Muhammad apakah sijin itu? Ternyata Allah menyebutnya kitabum marqum, ialah kitab yang tertulis. Nah, ini artinya sebagai catatan. Jadi catatan amal mereka. Jadi Allah memastikan tempat buku catatan amal mereka itu pada suatu tempat yang dinamakan sijin, yaitu penjara. Jadi artinya mereka yang curang masuk kelompok durhaka, al-mutaffifin, kelompok al-fujjar. Orang yang curang termasuk durhaka. Karena durhaka mereka ditempatkan fi sijin, di dalam penjara. Nah, ini adalah akibat perbuatan jahat mereka. Jadi jangan disalahartikan bahwa orang-orang
yang nantinya masuk penjara, yang maksudnya nanti neraka, itu bukan kedzaliman yang dilakukan Allah Ta'ala, tapi justru perbuatan zalim manusia itu sendiri. Pada hakikatnya Allah menghendaki menciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia, jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Orang ibadah mesti baik, orang ibadah mesti taat, orang ibadah itu tawadhu, orang yang ahli ibadah mesti jujur, orang yang ahli ibadah mesti adil, tidak curang, tidak zalim, tidak durhaka. Nah, berarti orang yang durhaka, orang yang melanggar aturan, orang yang curang, orang yang tidak adil, tidak jujur, mereka melanggar sendiri, tidak sesuai tujuan Allah menciptakannya. Karena itu ketika kemudian dihukum, itu karena akibat perbuatan sendiri. Nah, ini tentu orang-orang yang melanggar aturan biasanya mengkambing hitamkan iblis, setan. Karena diciptakan iblis adalah untuk awalnya sebenarnya makhluk baik, tapi karena kesombongan iblis lalu dia dikeluarkan Allah dari surga, tapi meminta kepada Allah Ta'ala, minta ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Jadi iblis berdoa kepada Allah agar minal muntadirin, ya, minal mungdirin, yaitu orang yang ditangguhkan atau makhluk yang ditangguhkan kematiannya sampai kiamat. Berarti iblis sampai hari ini masih hidup, dan bersamaan dengan ditundanya kematiannya minta untuk menggoda. Nah, ini repotnya iblis punya SIM, surat izin menggoda. Nah, ini jadi kalau kemudian iblis menggoda baik sesama jin maupun kepada manusia, itu memang menjadi tugas si iblis dapat restu Allah. Nah, ini masalahnya. Artinya restu di sini memang sudah minta izin dan diizinkan. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai Allah mengizinkan iblis untuk menggoda? Ya, ini untuk menguji makhluk-makhluk Allah mana yang memang tetap taat kepada Allah, dengan mana yang melanggar atau mana yang tidak mengikuti jalan yang benar. Jadi ujian keberadaan iblis ini untuk menguji. Maka kalau kita kemudian tetap istiqomah di jalan yang benar, kita lulus. Tapi kalau kita melanggar aturan akibat godaan iblis, berarti kita gagal. Mudah-mudahan kita golongan orang yang lulus, sehingga kelak termasuk orang-orang al-'illiyin, ya, orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tertinggi, yaitu jannah atau surga. Nah, ini masih ada penjelasan bagaimana gambaran orang-orang yang mutaffifin. Mereka tercatat sebagai kelompok fujar, lalu mereka ditempatkan di sijin yang dijelaskan sebagai tempat kitabum marqum, yaitu buku catatan amal yang dicatat Allah Ta'ala bagi orang-orang yang melanggar tadi,
penjara di dalam neraka jahanam. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Sehubungan dengan kitab Iliyin, lawan kata dari sijin, Allah Ta'ala telah menjelaskan melalui firman-Nya, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ini sedikit mengutip ayat yang nanti akan kita baca, yaitu pada ayat 21 yang masih di dalam surat Al-Mutaffifin ini, yaitu nanti kita baca di halaman 240 ya. Di sana ada kata wa ma adraka ma 'iliyyin kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Itu di halaman 240 atau di dalam teks urutan Al-Qur'annya sebelumnya, yaitu di halaman 230, yaitu akan kita baca insyaallah nantinya. Kemudian kita lanjutkan dulu keterangan selanjutnya, yaitu artinya para malaikat yang dekat di sisi Allah ikut menyaksikan apa yang terkandung di dalam kitab itu kelak di hari kiamat. Perlu diperhatikan bahwa sesudah menilai sikap orang-orang yang berbuat curang, yang timbul dari rasa tidak iman mereka terhadap hari kebangkitan, intinya mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat, dan setelah mengecap mereka atau menilai mereka sebagai orang-orang yang durhaka, lalu pada ayat-ayat selanjutnya mereka diperingatkan akan mendapat azab atau siksa. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10, wa yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu selain setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ini surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 12. Sesungguhnya mereka mendustakan hari pembalasan. Sama saja apakah kedustaannya itu karena keingkaran mereka terhadap hari pembalasan, ataukah karena mereka tidak memperdulikan siksaan dan azab yang ada padanya, tidak percaya